manusia Sore, Afi. Selamat sore. Gimana kabarnya, Afi? Sehat, alhamdulillah. Chef Rijal, alhamdulillah sehat. Meriah nih, Fi. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Bilangkala Desa Jalan Cagak ke-44 ini kemarin kita sempat terhenti selama 3 tahun Selama 3 tahun. Itu. karena COVID ya. Oh iya betul, Karena COVID, ya. COVID, 2 tahun COVID dan 1 tahun kita persiapan kesiapan warga. Oke, Karena oke. memang Bilangkala ini menelan biaya yang cukup besar juga. Nggak sedikit ya, Fi, ya? Tidak sedikit, Iya, makanya tidak kami sedikit. tidak terlalu membebankan kepada warga masyarakat. Oke, iya betul. Gitu. Tapi untuk aspirasi masyarakat Bilangkala keberapa ini tuh, Fi? Ke-44. 44 Bilangkala Jalan Cagak. Aspirasinya bagaimana, Fi, di masyarakat tadi dari masyarakat gitu, Fi? Antusias masyarakat Antusias, ya. begitu besar ya. Alhamdulillah. Awalnya kami desa ini hanya melaksanakan kegiatan, kalau sekupnya ya biasalah di sekup pemerintahan, kemudian hanya wayang golek gitu. Wayang golek, Akan tetapi ternyata warga ini sering ada banyak gitulah. Dari 10.200 warga desa Jalan Cagak itu. 10.200. Banyak yang ya 50%-nya request, karena kemarin kita Agustusan tidak pawai kan. Oh iya betul. Tidak melakukan pawai alegoris. Makanya hari ini Bilangkala tahun ini kita ada pawai alegoris. Oh, alegoris, pawai alegoris. Oke. Untuk tema Bilangkala ke-44 ini apa itu? Temanya Iya. awalnya kita punya tema menuju Jalan Cagak Hejo. Menuju Jalan Cagak Hejo. Jalan Cagak Hejo itu perwujudan dari Indah Kajojo. Indah Kajojo. Kita sekarang dengan pihak perhutani, dalam hal ini Pak Adang sering membantu kita untuk mengadakan tanaman-tanaman yang kita tanam sebagai bahan resapan air. Oh iya. Dan Jalan Cagak Hejo ini sesuai dengan Jalan Cagak pernah meraih predikat tingkat nasional. Tingkat nasional. Harapan 4 Proklim. Untuk Daerah Proklim. daerah Daerah Proklim itu kawasan hijau. kawasan hijau. Kawasan lestari. Kita lestari. Kita itu mendapat predikat itu tingkat nasional ya. Tingkat nasional, alhamdulillah. Harapan ke-4 kalau tidak salah. Di bawah desa mana lupa lagi saya. Yang jelas kita itu tingkat nasional. Tingkat nasional. Jalan Cagak Sebagai daerah Proklim. sebagai proklim. Oke. Nanti saya perlihatkan dulu itunya Siap. piagamnya. Sebentar. Oke, ditunggu. Fi. Nah, ini sertifikat tingkat nasional dari Menteri Lingkungan Hidup Menteri bahwa Hidup bahwa Jalan Cagak sebagai lokasi program Kampung Iklim kategori utara. Nah, di sini kita bisa mengendalikan perubahan iklim yang sering terjadi di negara kita, Indonesia khususnya. Dengan ikhtiar masyarakat Jalan Cagak terkait iklim gitu. Makanya kita juga sering melakukan dengan pihak kehutanan ini untuk penanaman pohon. Oke. Berarti deforestasi untuk lahan-lahan gundul di Jalan Cagak ini lebih ditingkatkan begitu. Apalagi sekarang Jalan Cagak itu kan kawasan teh ya. Kawasan teh betul. Hampir ada rencana juga dibangun kampus UPI. Oh iya kan betul. Sudah nanti UPI, iya. tergerus lagi. Iya betul. Itulah yang jelas kita juga menjaga ekosistem yang ada dilestarikan dan dirawat begitu ya. Harapan Apih pribadi secara pemerintah desa untuk Bilangkala ke-44 ini apa tuh, Pi? Harapan kami ya khususnya saya pribadi dengan diadakannya Bilangkala ke-44 ini bukan berarti kita membuat mubazir atau hura-hura ya. Bukan semata hura-hura. Bukan. Gitu, ya. Kita ini sebagai rasa ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan rezeki kepada warga desa Jalan Cagak khususnya. Ungkapan rasa syukur ini kita apresiasikan dengan
dengan salah satu kegiatan yang memang untuk mengingatkan mereka warga Desa Jalan Cagak akan sejarah. Perkenalkan, mungkin saya nama Endang Kusnandar. Saya ditunjuk oleh Kepala Desa Bapak Indra Jainal Alim untuk menjadi Ketua Panitia Pelaksana Milangkala Desa yang ke-44 ini. Yang ke-44 ya. Jadi kebetulan mungkin saya juga bagian dari sejarah Desa Jalan Cagak. Iya. Ya, dari mulai muda sampai sekarang alhamdulillah masih bisa membaktikan diri untuk Desa Jalan Cagak. Iya. Adapun untuk tema dan tujuan Milangkala Desa yang ke-44 ini apa barangkali gitu, Pak? Pertama untuk tujuannya saya pikir dari pemerintahan desa ini sebetulnya sangat relevan sekali, bahwa intinya dilaksanakannya tiap tahun dengan adanya Milangkala itu berarti hari ulang tahun. Betul. Milangkala berarti mengingat tahun kelahiran. Jadi tujuannya tidak lain, ini hanya untuk memberikan edukasi kepada seluruh warga masyarakat, terutama pada generasi muda. Generasi muda agar bisa mengingat dan mengetahui tentang kapan Desa Jalan Cagak mulai dilahirkan. Mengenal diri. Nah, seperti itu. Karena Desa Jalan Cagak pertama kali adalah bagian dari Desa Bunihayu. Oh, betul. Kebetulan tahun 1980 Jalan Cagak dimekarkan dari Desa Bunihayu tahun 1980 ya. Sejak itu sampai sekarang ya udah, mungkin kalau mengingat usia 44 tahun ini merupakan usia yang sudah cukup matang, yang sudah dewasa. Jadi intinya dari tujuannya kami melaksanakan kegiatan Milangkala Desa ini tidak lain untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, terutama kepada generasi muda agar mengetahui Desa Jalan Cagak itu dilahirkan sejak tahun 1908. Itu saja. Adapun yang Bapak harapkan dengan acara Milangkala yang ke-44 ini bagaimana gitu? Apa gitu? Alhamdulillah ya, harapan kami dengan munculnya tiap tahun dilaksanakannya kegiatan Milangkala ini tidak lain agar senantiasa selalu masyarakat memberikan hal yang positif. Hal yang positif tentang arti gotong royong, arti gotong royong, arti kebersamaan. Karena apa keinginan kepala desa bila mana masyarakatnya tidak merespon. Oh iya, betul. Karena responsibilitasnya daripada keinginan pemerintah dalam hal ini kepala desa, kalau tidak diberikan ajakan kepada seluruh masyarakat agar dalam kegiatan Milangkala ini bukan apa-apa kalau tanpa ada dukungan dan responsibilitas dari masyarakat atau aspirasi daripada masyarakat. Jadi untuk harapannya mudah-mudahan dengan adanya Milangkala ini, apalagi dilaksanakan setiap tahun sekali, sudah 44 tahun, harapannya tidak lain adalah agar senantiasa masyarakat bisa bergotong royong membangun Desa Jalan Cagak menuju Jalan Cagak yang Desa yang jadi juara. Jadi juara. Iya. Juara itu adalah jujur, adil, ramah, dan agamis. Seperti itu harapannya kami dan pemerintahan Desa Jalan Cagak. Pertanyaan terakhir barangkali Bapak, iya, sebelum beres wawancara ini, dengan adanya komunitas pemuda JCS ini, Jalan Cagak Creative Space ini, nilai apa-apa atau kontribusi apa yang bisa diterima oleh panitia dan pemerintah desa dengan adanya JCS ini barangkali begitu? Ya, alhamdulillah mungkin diawali dengan lahirnya JCS sekarang ya, betul. Dengan di bawah kepemimpinan Desa Jalan Cagak di bawah Bapak Kepala Desa Indra Jainal Alim, alhamdulillah munculnya figur-figur generasi muda yang punya inspirasi, yang punya keinginan untuk bisa menggemban ataupun mengedukasi, apalagi dengan zaman yang seperti ini yang dengan sistem IT yang cukup bagus. Alhamdulillah kami merasa sedikit terbantu apalagi dengan model acara-acara yang sekarang akan dilaksanakan dari mulai awal sampai nanti akhirnya pada hari Selasa seperti itu. Mudah-mudahan dengan munculnya JCS untuk bisa memberikan bukti, bisa memberikan kontribusi terutama dalam hal
membantu melestarikan kegiatan, apalagi kalau memang ada flashback ke depan, ke belakang. Oh iya. Flashback ke belakang tentang jalannya setiap kegiatan Milangkala. Tapi mudah-mudahan saja. Sebab apa? Dalam benak acara masing-masing, dalam benak pikiran masyarakat masing-masing, ada sebetulnya memori-memori ke belakang. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan saja kita ke depan, dan saya menitip kepada adik-adik JCS, mudah-mudahan senantiasa dengan lahirnya sekarang di tahun 2000, penghujung tahun 2024 ini, di bawah kepemimpinan Bapak Indra Jainal Alim, mudah-mudahan bisa ada semacam kontribusi yang lebih besar lagi untuk membangun desa Jalan Caga. Karena untuk siapa dan oleh siapa? Kalau bukan oleh kita. Kecuali kalau kita yang punya keinginan untuk membangun desa membangun masyarakat di Jalan Caga seperti itu. Jadi harapannya, alhamdulillah, saya dengan munculnya JCS ini mudah-mudahan bisa membantu kami, terutama dalam kegiatan Milangkala ini. Mudah-mudahan kedepannya mudah-mudahan lebih maju lagi, bisa berkontribusi lagi. Bisa berkontribusi lagi seperti itu. menang 33 kali astagfirullahaladzim. Pulau kukus kaluhur kanu mayungan kahanap anu ngamparan, kaki gira kanu ngaping berang aja peting, berang aja peting.
Ulo kukus kaluhur kasanggar muhun kahandap kasanga batara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kru dari kreativitas Jalan Cagak? Jalan Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami, Pak. Ya, karena alhamdulillah dengan anak-anak kreativitas space ini kami selaku BPD merasa bangga. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih, Pak. Ya. Diadakannya, diselenggarakannya acara Milangkala ini, Pak. Ya. Milangkala merupakan salah satu program setiap tahun itu wajib dilaksanakan karena ini dengan nama ulang tahun itulah yang wajib dilaksanakan untuk memperingati dan mengingatkan kepada warga masyarakat bahwa ulang tahun ini kita akan tahu tanggal berapa dan tahun berapa dan keberapa. Alhamdulillah dari tahun 80 kita sudah berubah dari Bumi Ayu menjadi Jalan Cagak dan sampai saat ini sudah mencapai usia 44 tahun. Alhamdulillah. Apalagi dari tahun ke belakang itu kan Desa Jalan Cagak awalnya itu Desa Buniara, kemudian menjadi Desa Bunihayu, kemudian menjadi Desa Jalan Cagak. Kemudian Pak, yang terakhir barangkali sebelum penutupan ya Pak, harapan Bapak sebagai Ketua BPD Desa Jalan Cagak ke depan seperti apa Pak? Paling utama, mari kita dukung program-program pemerintah dan seluruh warga masyarakat, bukan hanya milik desa saja, tapi milik semua warga masyarakat termasuk para pemuda untuk berinovasi kepada situasi dan kondisi ke depan. Bagaimana? Karena ya membangun, terutama karena bukan membangun fisiknya saja, tapi membangun mental, spiritual dan kreativitas daripada masyarakat itu sendiri. Ya, itu. Alhamdulillah Pak, keterlibatan kami kali ini dengan diizinkannya kami meliput sebagai tim kreatif dan tim dokumentasi. Keterlibatan kami barangkali menjadi nuansa yang baru untuk Milangkala tahun ini kali ini. Merupakan inovasi para pemuda yang sangat kami dukung dan mudah-mudahan pemerintah desa dan pemerintahan, karena ada pemerintah itu adalah desa, kalau pemerintahan ada BPD-nya. Nah itu insya Allah ini akan menjadikan satu sinergi antara pemerintah desa dengan BPD. Siap. Tanggapan Bapak, keterlibatan kami JCS Jalan Cagak Creative Space dalam Milangkala kali ini seperti apa Pak? Alhamdulillah sangat sekali kami mendukung, luar biasa ya, dengan munculnya pada tahun ulang tahun ke-44 Desa Jalan Cagak ada
inovasi baru dari kreativitas pemuda yang dinamakan kreativitas Jalan Cagak space ya, Jalan Cagak kreatif space ya. Ini kami sangat mendukung dan mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih meluas kepada daerah-daerah yang lain. Baik. Ini sebagai pelopor Jalan Cagak merupakan kota kecamatan Jalan Cagak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ya, tanggapannya. sama-sama. Yang penting eksis semuanya ya. Amin. Alhamdulillah. Kompak, Siap, ya. Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih atas Terima kasih. waktunya. Salam sejahtera semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon. Iya Bapak, ku ayana acara Milangkala Desa iya harapan Bapak selaku pedagang, selaku masyarakat Jalan Cagak, kumaha harapan Bapak? Ya, harapan Bapak mungkin untuk kemajuan masa depannya Jalan Cagak lebih baik, semua pedagang juga lebih bagus, lebih ada kemajuannya, dan itu yang pasti sama masyarakat Jalan Cagak yang diharapkan. Ya. Oke Bapak, hatur nuhun pisan Bapak, pokoknya siap. Wilujeng, hatur nuhun. Perkenalkan, nama saya Nadia, asli dari sini. Jalan Cagak di sini. Dusun 12 RW 2. Teteh. Perkenalkan, nama saya Jaskia. Lahir di sini langsung. Iya, Dusun 13. Oke. Harapan Teteh sareng rencana Teteh kahoyongna kumaha gitu Pak. Semoga kedepannya lebih meriah lagi. Semoga solidaritas semuanya, masyarakat-masyarakatnya terus lebih rame-rame, pokoknya rame pokoknya. Nah, harus bergotong royongnya harus paket banget gitu biar ya gitu. Oke, jadi harapannya lebih kompak lagi begitu. Oke, siap. Hatur nuhun Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah. Oke, aku Prima dari Purwodadi. Kalau saya Zahra dari Kalijati. Oke, Teteh dari Purwodadi dan Kalijati ini dalam rangka apa nih di Jalan Cagak ini nih? Kerja. Kebetulan kita kerja di Jalan Cagak. Ya. Wilayah kerjanya di Jalan Cagak begitu. Oke. Dengan adanya Milangkala Desa atau Ultah Desa ini, harapan Teteh selaku orang luar yang berada kerja di wilayah Jalan Cagak, apa harapannya Teh? Semoga Jalan Cagak lebih maju lagi ya, terutama di perkebunan ininya. Nanas. Iya, benar. Soalnya terkenalnya nanas ya. Jadi semoga lebih maju ke depan. Oke, terima kasih Teteh. Untuk kerjanya semoga sukses lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita. Kebetulan saya bukan orang Jalan Cagak. Saya orang Kasemalang, cuma pas lihat ada saudara yang ngeposting bakalan ada acara Milangkala, saya bilang kan, boleh nggak keluar orang Jalan Cagak, boleh ikutan dagang nggak? Boleh katanya gitu. Jadi orang Jalan Cagak. Oke, iya tidak apa-apa. Selaku orang luar Jalan Cagak, dengan adanya acara Milangkala Desa ini, harapan Teteh selaku pedagang begitu ya, apa harapan Teteh? Ya, sebelumnya saya terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Desa yang telah mengizinkan orang luar Jalan Cagak boleh berjualan, dan selamat juga kepada Desa Jalan Cagak. Mudah-mudahan desanya tetap maju, lebih sukses lagi. Bagi buat penjaga buat jualan, mudah-mudahan acaranya lancar. Terus ya, saya di sini juga lancar. Selanjutnya ya lebih baik lagi lah gitu. Oke, mudah-mudahan Parema jualannya lancar. Doana mudah-mudahan laris manis. Amin. Iya, terima kasih Teteh. Hatur nuhun. Selamat siang. Ready Oke, sebagai panitia pelaksana lapangan masalah penjualan sama pedagang. Oke, siap. Dengan adanya Milangkala Desa atau Ultah Desa ini, harapan sebagai panitia lapangan ini bagaimana Bang? Mungkin kedepannya semoga Jalan Cagak selalu sukses jaya. Masalah ada Milangkala ini sukses selalu, alurnya sehat, karang tarunnya sehat, gitu, aman semuanya gitu. Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang Bang. Oke. Wilujeng Milangkala Desa Jalan Cagak anu ka-44 Desa Jalan Cagak juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua RT 08 serta
Desa Jalan Cagak yang ke-44. Desa Jalan Cagak juara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum Sampurasun. Saya di Merdekawati, camat Kecamatan Jalan Cagak. Alhamdulillah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi bagian dari sejarah Milangkala Desa Jalan Cagak yang ke-44. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan Pak Kades serta seluruh warga masyarakat Desa Jalan Cagak senantiasa ada dalam keselamatan dan keberkahan. Amin. Apa yang dicita-citakan terwujud, seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang Milangkala Desa Kecamatan atau Milangkala Desa Jalan Cagak, jadi ini adalah bagian dari sejarah. Sejarah dari awal lahir sampai usia yang sangat dewasa ya, 44 tahun ini diharapkan sesuai dengan visi misi dari kepala desa, lalu kemudian harapan seluruh warga masyarakatnya dapat tercapai. Jadi pembangunan yang sudah dilaksanakan bersama kepemimpinan Pak Kades Jalan Cagak alhamdulillah bisa bersinergi dengan harapan masyarakat. Tinggal ke depannya dilakukan penyempurnaan, perbaikan, disinergikan sekarang dengan Pronas ya, program nasional. Nah, seperti itu yang orientasinya mengutamakan kesejahteraan masyarakat gitu. Lalu kemudian sebentar lagi Kecamatan Jalan Cagak juga akan Milangkala, sama dengan usia yang sudah tidak muda lagi. Tentunya harapan dari seluruh warga masyarakat semoga bisa terwujud. Amin. Dari tahun ke tahun, karena kita sama-sama memahami yang namanya pembangunan itu tidak bisa dilakukan sekaligus ya, tapi bertahap sesuai dengan plan progresnya atau skala prioritas pembangunan yang diancangkan, baik itu dari mulai tingkat RT, RW, Kadus, Dusun ya, desa, dan atau bahkan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Dan tentu saja partisipasi aktif seluruh warga masyarakat sangat diperlukan. Karena tanpa persatuan dan kesatuan, tanpa sinergitas, apa yang kita harapkan itu akan sulit terwujud. Saur sepuh mapan lamun urang sasapuna sanyerema lami bersihna. Betul. Tapi upami sasapuna sabun ketan mah insyaallah itu akan mudah untuk digapai atau diwujudkan. Nah itulah makna persatuan dan kesatuan atau makna kegotong royongan. Jadi termasuk juga kan peran serta aktif para pemuda juga itu sangat kita harapkan. Alhamdulillah di Milangkala Desa Jalan Cagak juga Pak Kades dapat mengakomodir harapan-harapan para pemudanya ya, termasuk juga ikut berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan Milangkala. Jadi yang saya harapkan sih tidak hanya dalam momen kegiatan-kegiatan khusus saja, tapi dalam berbagai aspek ya yang menjadi tujuan dalam bermasyarakat. Apa? Pemuda sekarang harus ditantang mampu berkiprah di bidang pertanian, ketahanan pangan, IT kan seperti itu. Lalu juga di bidang olahraga, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Artinya apa?
itu adalah tantangan bagi kita semua. Di tahun 2025 ini harus banyak perubahan, termasuk perubahan di Desa Jalan Cagak, termasuk perubahan di wilayah Kecamatan Jalan Cagak. Jadi kita membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh pemuda-pemudi ya yang ada di wilayah kita. Mari kita bersama-sama membangun Jalan Cagak Campernik. Jadi saya percaya di Jalan Cagak ini banyak pemuda-pemudi yang cerdas, yang bisa bersinergi dengan kita untuk saling mendukung, saling mensupport, saling menyemangati. Seperti itu. Feedbacknya adalah kaitan dengan tujuan kita dalam hidup bermasyarakat. Itu disinergikan juga dengan tujuan pribadinya kan. Pemuda tentunya punya cita-cita juga. Kita dalam tatanan pemerintahan juga punya cita-cita juga. Kita berharap bisa memberikan pelayanan terbaik dalam berbagai aspek. Pemuda juga sama, ya, bisa mengaktualisasikan apa yang dia mampu lakukan, lalu kemudian bisa lebih berdaya lagi, lalu kemudian bisa lebih bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarga masyarakat. Good job ya, saya sampaikan untuk DCS. Terima kasih Bu. Jadi bisa menjadi rumah bagi pemuda untuk menuangkan kreativitasnya, bahkan imajinernya ya, tentang hal-hal yang tak terjangkau oleh logika, tapi kemudian melalui pesan-pesan secara digital bisa tersampaikan. Jadi orang-orang yang tidak tahu Desa Jalan Cagak, yang tidak tahu Kecamatan Jalan Cagak, jadi tahu. Karena apa? Karena pesan-pesan yang disampaikan dengan kemasan yang cantik dan smart. Jadi saya acungi jempol untuk teman-teman ya. Silakan tingkatkan lagi kreativitasnya. Kita dihadapkan pada banyak tantangan sekarang gitu, apalagi Kecamatan Jalan Cagak ini sekarang menuju ke Sabta Pesona Jalan Cagak Campernik. Artinya kita menjadi apa ya, daerah tujuan, bukan lagi daerah lintasan ya, tapi sudah menjadi tempat persinggahan. Jadi desa-desa yang ada di Kecamatan Jalan Cagak ini sekarang sudah termasuk klasifikasi desa wisata, termasuk Desa Jalan Cagak itu sendiri dengan adanya destinasi wisata yang sudah ada beberapa yang sudah diresmikan, ada beberapa yang by progress ya, dan itu perlu didukung oleh para pemuda dan pemudinya dalam apa? Dalam penyampaian informasi yang tepat. Selain itu juga kita menyiapkan instrumen yang lainnya, apa yang bisa menopang pengembangan pariwisata di Desa Jalan Cagak ini gitu. Jadi apa yang menjadi muatan lokal di desa ini, baik itu dari makanan tradisional, seni budayanya, handicraftnya gitu. Apa yang bisa kita lakukan kan gitu. Jadi selain kita membuat kreativitas ya di digital ini ya, penyampaian informasi, tapi saya mengajak untuk bersama-sama bagaimana caranya kita bisa berinovasi, membuat inovasi untuk pengembangan tidak hanya wisata di desa kita, tapi aspek-aspek yang lainnya. Karena Desa Jalan Cagak ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Pertaniannya oke, ketahanan pangannya oke, kan seperti itu. Nah, itu harus didukung oleh kita semua lah, seperti itu. Apa yang bisa disumbangkan, apa yang bisa diberikan, apa yang bisa diapresiasikan, silakan. Jadi kalau saya sebagai pimpinan wilayah yang memiliki tanggung jawab yang besar ya, termasuk di dalamnya tidak hanya tata kelola pemerintahan, tapi keberlangsungan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan salah satu nomenklatur di dalamnya adalah ya itu kita untuk membina desa-desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Ernawati, Kepala Desa Sukamandi Jaya, sebagai Ketua Apresi di Kabupaten Subang. Tanggapan saya terhadap Nilangkala ini apresiasi sekali ya, karena memang benar-benar ini untuk menjadi suatu silaturahmi yang baik antara Pemdes dengan masyarakatnya, dan juga istilahnya terjalinnya komunikasi yang baik antara perangkat dan
pejabat-pejabat daerah setempat. Dan support kami untuk JCS ini sungguh luar biasa ya. Kami sangat mensupport dan insya Allah kami akan ikut support apapun itu kegiatan-kegiatan yang ada di JCS. Barangkali di desa Ibu sendiri sudah ada komunitas kepemudaan seperti JCS ini, Bu? Kalau di desa Sukamandi Jaya ada, tapi kalau untuk Nilangkala karena kami tidak pernah ya, bukan tidak pernah, kami hanya sebatas istilahnya merayakannya saja. Karena wilayah kami itu di desa Sukamandi Jaya itu terluas. Jumlah penduduknya 37.000 sekian. Itu terpadat dan terluas di Kabupaten Subang, desa Sukamandi Jaya. Ibu, barangkali seperti itu saja wawancara kali ini. Terima kasih atas partisipasi Ibu, kehadiran Ibu. Terima kasih supportnya kepada kami, Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Ruhendi, SPDI, Kepala Desa Tambak Mekar, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mengenai apa yang tadi dipertanyakan dalam rangka Milangkala Desa Jalan Cagak yang ke-44 ini, saya pertama kali mengucapkan selamat ya Milangkala Desa Jalan Cagak yang ke-44. Semoga Desa Jalan Cagak semakin juara. Amin. Dan masyarakat dan di lingkungannya semakin berkah ya. Amin. Dan juga melihat dari berbagai macam kreasi-kreasi yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan ini sangat sungguh luar biasa ya. Sangat sungguh luar biasa. Ini menandakan bahwa semua kalangan warga masyarakat Desa Jalan Cagak, dari kalangan tua, terutama kreativitas dari kalangan muda sangat mendominan, sehingga bisa kreasi-kreasi yang muncul dalam kegiatan ini sangat luar biasa ya. Semangat buat Desa Jalan Cagak untuk lebih juara lagi. Dan terima kasih. Saya Kepala Desa Kumpai mengapresiasi dengan adanya Milangkala Desa Jalan Cagak yang ke-44, yang mana judul dengan sebuah Milangkala Desa itu adalah sebuah bukti dan pembuktian membuka sebuah sejarah tentang desa. Nah, kenapa? Mungkin kalau tidak dibuka oleh pemerintahan sendiri dengan sejarah desanya, generasi ke depan mungkin tidak akan tahu apa itu desa yang namanya, khususnya Desa Jalan Cagak ya. Karena kapan berdiri Desa Jalan Cagak, siapa pendiri Desa Jalan Cagak, dan siapa saja yang pertama menjadi kepala Desa Jalan Cagak, dengan adanya Milangkala Desa ini akan bisa membuka sebuah riwayat sejarah. Kalau istilah Sundanya silsilah lah, silsilah Desa Jalan Cagak itu seperti apa, siapa pendirinya dan sebagainya kan, berdirinya tahun berapa, bisa terjadi 44 ini ulang tahun Desa Jalan Cagak yang ke-44 ini, berarti ada sebuah pertama kali adanya Desa Jalan Cagak kan, siapa pendirinya, dan itu tadi proses yang panjang kan. Karena kalau tidak dibuka dengan sejarah, dengan judul Milangkala atau ulang tahun, sangat tidak mungkin generasi ke depan ini akan mengenal gitu kan. Nah itu saya atas nama pemerintah Desa Kumpai apresiasi lah terhadap pemerintah Desa Jalan Cagak, juga warga masyarakat Jalan Cagak sudah bisa mengangkat sebuah budaya dan tradisi, sebuah pengenalan sejarah desanya. Apalagi sekarang dengan sebuah pintonan budaya, tradisi, seni ya. Seni ini adalah sebuah budaya juga. Apalagi kita sebagai warga Jabar ini, Sunda ya, dengan wayang golek ini kan pengenalan sebuah seni dan budaya itu. Yang harus dipertahankan ya Pak? Yang harus dipertahankan juga. Ini secara tidak langsung kan mengangkat peningkatan UMKM yang jualan, bisa peningkatan ekonominya sangat luar biasa. Terutama habluminanas lah, silaturahmi kan jarang di malam hari masyarakat bisa berduyun-duyun di depan kantor jam segini. Ya mungkin
tidak semua orang bisa healing ya, bisa jalan-jalan dengan keluarga, dengan anak atau dengan istri atau dengan suami. Ini kan dengan adanya acara seperti ini, minimal jajan goreng ketan belum lah gitu kan, belum ketan, bakso dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ada subsidi silang antara masyarakat ya Pak? Ya itu, di mana ada momen-momen seperti ini pasti hal sebuah positif itu kan hadir. Ya intinya silaturahmi lah, silaturahmi antara warga masyarakat gitu kan. Nah, terus tadi yang kedua salah komunitas ya, kepemudaan di bidang medsos. Insya Allah kami akan mendata ya, apalagi terorganisir itu lebih bagus karena pengenalan sekarang ini dengan zaman modernisasi tidak hanya dengan sebuah kearifan lokal, adanya media sosial kan bisa menjadi sebuah studi gitu kan ya, bisa saja desa yang satu ini ada sebuah keunggulan dalam hal kepositifan, desa yang ini belum kan bisa mengadopsi mengadopsi inovasi yang ada di desa lain seperti itu. Dan perlu diketahui Bapak, Jalan Cagak Creative Space itu JCS cakupannya 1 kecamatan Pak. Ya. Jadi JCS itu sebuah medium, sebuah wadah Pak, di mana anak muda berkumpul untuk membicarakan ide, untuk membicarakan gagasan, bagaimana kemudian seorang pemuda itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan gagasan-gagasan terbaiknya. Yang mana mungkin kalau misalnya memang belum ada di Desa Kumpai nanti, kami akan masuk ke Desa Kumpai dengan izin Bapak Pak. Ya. Dan kebetulan untuk JCS ini, anggota JCS yang sudah masuk itu dari Desa Kumpai ada 1 orang Pak. Jadi mungkin ke depan kami akan bersilaturahim ke Desa Kumpai, bertemu dengan Bapak, sosialisasi, barangkali nanti kami akan menggali SDM unggulan di Desa Kumpai Pak, dengan izin Bapak. Ya terima kasih lah dengan adanya GCS ini kan, sebuah gabungan pemuda ya, yang berkreatif ya, yang berinovasi ya. Kami kan yang namanya pemerintah desa itu ada sebuah keterbatasannya. Sementara banyak potensi yang berkelimpangan lah, mutiara yang berkelimpangan gitu kan. Tapi dengan sebuah ide gagasan kadang tidak semua orang bisa mempublikasikan kan gitu. Tidak ada salahnya kalau ada sebuah organisasi seperti ini, GCS ini bisa menampung para generasi pemuda yang ada di desa dengan kreativitas di bidang media sosial. Itu alangkah lebih baiknya lagi kan, apalagi di Jalan Cagak dulu itu dan sampai sekarang ada sebuah organisasi paker ya, paker club itu kelompok pecinta alam dan kreativitas remaja. Kenapa tidak kan bisa berkolaborasi para pemuda yang ada di sini gitu kan. Karena ya majunya bangsa ini karena pemuda, majunya desa ini adanya masyarakat, apalagi pemuda kan. Nah itu apalagi dengan pemuda yang berkreativitas, SDM-nya ada, kita diwadahin, itu lebih sangat luar biasa menurut saya kan gitu. Ya terima kasih atas ide, gagasan dan kreativitas muncul untuk hal yang positif terutama di bidang media sosial kan itu. Ya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hatur nuhun untuk luangnya waktu Bapak untuk wawancara sedikit tentang Milangkala ini. Ada beberapa pertanyaan Bapak terkait Milangkala Desa Jalan Cagak yang ke-44 ini barangkali Bapak. Bapak bisa sebelumnya Bapak bisa perkenalkan Bapak siapa dan sebagai apa gitulah Bapak. Ya kalau di pemerintahan saya selaku sekdes, juga sebagai warga Desa Jalan Cagak. Itu yang memang sudah mengabdi di Desa Jalan Cagak sejak tahun 2009. 2009 cukup lama ya. Pertanyaan selanjutnya paling gini Pak, terkait adanya Milangkala Desa Jalan Cagak ini yang ke-44, bagaimana harapan dan tujuan Bapak dan pemerintah desa terkait Milangkala ini gitu Pak? Ya perlu kita gali lagi awal
diadakannya Milangkala itu tahun 2012. 2012 kebetulan saat itu pas bulan Muharram itu di bulan Desember. Di bulan Desember ya. Nah kebetulan Desa Jalan Cagak kan sudah ditetapkan sebagai hari jadinya Milangkala Desa itu tanggal 30 Desember. Nah pegelaran pertama yaitu tahun 2012 itu dengan pegelaran wayang golek. Kebetulan waktu itu saya sebagai pelaksana kegiatan. Dan itu pertama kali Desa Jalan Cagak mengadakan Milangkala Desa. Sama dulu Pak Wawan sebagai dalangnya, judulnya juga dulu ini juga Bapak Dalas Amer. Oh iya. Dulu tahun 2012 Bapak Dalas Amer, sekarang 2024 juga saya minta ini Bapak Dalas Amer. Iya betul. Kenapa Bapak Dalas Amer? Karena ini kita memisahkan dua negara atau dua desa yang dulunya satu desa yaitu Desa Bunihayu, kemudian tanggal 30 Desember tahun 80 kita dimekarkan menjadi dua desa. Ya makanya untuk Desa Jalan Cagak kita tidak diadakan ngaruat di desa. Syukuran bumi itu dilimpahkan ke lingkungannya masing-masing. Dan di desa ini agenda ini menjadi agenda tahunan yaitu Milangkala Desa. Ini merupakan satu kreasi seni setelah 3 tahun kita tidak mengayakan pentas seni seperti ini, kecuali 2019 juga sempat kita pegelaran wayang golek dulu di akhir tanggal 31 Desembernya kalau dulu pas begitu mau menjelang tahun baru. Nah sekarang ini merupakan rentetan kegiatan per tahun yang alhamdulillah kita dari pemerintah kita support, artinya ini merupakan satu kesenian kebudayaan jadi kearifan lokal bahwa setiap desa itu harus punya sejarah ya, harus tahu siapa pendiri-pendirinya. Makanya jadi saya mohon ke JSC ini untuk tetap menggali potensi. Artinya sebelum Desa Jalan Cagak itu ada desa apa, kemudian dari pendirinya siapa, nanti kita tolong jadi kedepannya masyarakat itu tahu bahwa sejarah Jalan Cagak itu seperti ini. Merawat jati diri begitu. Nah, yang selama ini belum tergali potensinya. Apa itu yang dikatakan Jambu Dipa, apa yang dikatakan Pasir Koret, apa yang dikatakan Batu Kolosi, selama ini kan itu belum tercover, belum terangkat potensinya. Ada apa sebetulnya kok sampai dikatakan seperti itu? Nah, saya pengen ke depan ini ada seorang yang lebih mengetahui tentang arti kata tersebut, kenapa dikatakan Pasir Koret, kenapa dikatakan Batu Korsi, kan? Kenapa dikatakan ada Cijaherang, ada Cilulu, itu membuat satu konsep kekayaan desa. Jadi kita punya sejarah religi, kita punya wisata air, ya kita juga punya pahlawan di bidang kesenian, yaitu Titim Fatimah. Makanya untuk Kecamatan Jalan Cagak itu kan rencananya mau mengadakan pasanggiri. Pasanggiri berarti sinden. Karena Titim Fatimah itu seangkatan dengan dulunya di Panano, kalau nggak salah itu tahun. Karena kalau mau sejarah Titim Fatimah sebetulnya dia lahirkan di Deli Serdang. Nah kemudian 9 tahun dibawa sama bapaknya ke Jalan Cagak. Karena sebetulnya di Jalan Cagak juga kan Abah Subah Praja itu merupakan ya orang tuanya. Iya. Ini cukup menarik Bapak ya, cukup memakan waktu untuk ada sesi-sesi selanjutnya terkait Desa Jalan Cagak sendiri begitu ya Pak. Oke. Berarti secara tidak langsung tentang sejarah, tentang jati diri, tentang nilai yang ada di masyarakat harus terus digali begitu ya Pak. Iya, jadi juga kan kadang-kadang masyarakat tidak mengetahui apa sih arti Jalan Cagak kan gitu. Betul. Nah kalau menurut harfiah dulu kan itu sebuah arti jalan jaga. Sebelum dikenalnya Jalan Cagak dulu ada dikenal dengan namanya Jalan Jaga. Jalan Jaga. Jadi tempat pusat penjagaan. Di mana? Yaitu di samping polsek. Di samping polsek yang sekarang? Ya depan polsek, di samping puskesmas itu ada gapura yang masuk ke arah Serireja. Disitulah Jalan Jaga. Ya makanya. Nah kebetulan orang-orang tua dulu mengatakan lah kagok Jalan Jaga mah udah digantikan jadi Jalan Cagak. Karena Jalan Cagak ditandai dengan 2 jalan yang bercabang yang saling bertolak belakang. Satu yang arah ke Bandung ke Sagaraherang, satu yang arah ke Subang dan ke Kasomala. Ini menarik banget Bapak. Tapi sebelum lebih jauh barangkali
Satu pertanyaan terakhir barangkali Bapak, karena waktunya mepet juga ini. Untuk generasi anak muda ke depannya di bidang seni kreasi, media sosial khususnya, harapan Bapak bagaimana? Ya sebagai fasilitator dan mediator, kalau di bidang medsos kita kan sebagai mediator dan fasilitator ya, tetap harus ada sumber. Nah sumbernya ya mungkin bisa kita gali potensi kearifan lokal di kita. Artinya di kita punya sanggar seni, kita punya sanggar seni BBC, BBS, udah baru Bulog Sawo. Kemudian juga ada lingkup seni Setiawargi, kemudian juga ada lingkup seni Bukun di Cidaki. Nah itu ya kalau misalkan sebuah satu kesatuan, harapan saya ini bisa berkembang dengan istilahnya fungsinya adanya media sosial. JSC ini diharapkan semua bisa masing-masing mengetahui, oh inilah kekayaan Desa Jalan Cagak di bidang seni dan budaya. Nanti kita bicara bidang kulinernya, punya apa sih Jalan Cagak? Banyak kalau mau gali potensi, termasuk nanti kita akan bongkar, kita akan gali potensi tentang kenapa dilambangkan dengan nanas. Nah itu nanti di season selanjutnya ya mungkin kita akan buka lah. Kenapa untuk Jalan Cagak mempunyai simbol nanas? Apa itu nanas kan? Itu nanti kita akan buka lagi ya. Untuk sementara ya harapan saya dengan Milangkala ke-44 ini JSC makin berkembang, JSC bisa menggali potensi termasuk sejarah ya. Sejarah itu menjadikan sebuah tolok ukur pembelajaran. Nah sebuah negara harus mengetahui sejarahnya. Tidak semua desa mengetahui sejarah desanya. Ya alhamdulillah Jalan Cagak mengetahui sejarahnya, karena kebetulan saya juga punya bukti dokumen ada dokumennya, itu masih mesin tik, diketik dokumen sintik. Oh iya. Insya Allah masih ada di rumah, saya simpan di rumah. Siap Bapak. Oke barangkali dicukupkan sekian dulu Bapak. Terima kasih atur nuhun pisan atas waktu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugraha, Kepala Desa Sarija, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Dalam hal ini yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak JCS yang mana telah menginisiasi tentang sosial media yang selama ini memang diperlukan oleh masyarakat. Pertama kali saya ucapkan selamat Milangkala buat Desa Jalan Cagak yang ke-44. Semoga Desa Jalan Cagak semakin juara, semakin sukses, dan mudah-mudahan anak-anak JCS juga bisa menginisiasi ke desa-desa yang lain, yang mana mungkin di Desa Sarija sampai dengan saat ini kalau komunitas Karang Taruna itu udah ada. Cuman untuk masuk ke dunia sosial media mungkin perlu bimbingan atau perlu inisiasi dari anak-anak JCS yang selama ini udah aktif menginisiasi yang khususnya di Kecamatan Jalan Cagak dan umumnya mungkin buat Kecamatan Jalan Cagak. Mungkin itu tanggapan dari Bapak. Semoga sekali lagi Desa Jalan Cagak semakin sukses, semakin juara, dan anak-anak kreativitas juga untuk JCS. Bapak ucapkan selamat. Semoga desa-desa yang lain bisa di-hire untuk bergabung bersama JCS. Siap, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Siap. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak? Siap. Mohon izin, nama Sersan Kepala Andi Kusnadi, untuk NRP 3048 358 0678. Saya mungkin berdasarkan sprint dari Kodim atau Koramil 0513 Cijambe, alhamdulillah menjabat Babinsa Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak. Untuk tanggapan kami mungkin mewakili dulu ya atas nama Koramil 0513 Jalan Cagak. Karena ini berdirinya baru mungkin 1 tahunan, pecahan dari Koramil 0512 Cijambe. Jadi alhamdulillah udah setahun berjalan ini Koramil 0513 Jalan Cagak. Mungkin dari pribadi kami atau misalkan atas nama Koramil 0513
mengucapkan selamat Nilangkala dulu ya buat Desa Jalan Cagak yang ke-44. Semoga tetap sukses, jaya selalu, semakin kompak, dan menjadi harapan besar mungkin warga Desa Jalan Cagak menjadi desa juara. Amin. Terima kasih. Terus mungkin tanggapan untuk mungkin Nilangkala yang sekarang ini sangat luar biasa. Ya, kami mungkin mengikuti rangkaian kegiatan selaku Babinsa, ya alhamdulillah dari mulai perencanaan atau misalkan perencanaan dari tahapan awal, alhamdulillah saya mengikuti sampai dengan pelaksanaan pawai algoris itu ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus mungkin cuman mungkin waktunya mungkin bukan kurang tepat ya, tepat sih tepat, cuman mungkin dalam rangka Nilangkala kita untuk mengadakan pawai itu ya mungkin agak sedikit hambatan di jalur lalu lintas saja. Baik. Karena mungkin untuk kedepannya mungkin lebih perlu istilahnya koordinasi yang benar-benar matang, dalam arti sudah bagus tahapannya, tetapi mungkin ya lumayan kedodoran juga ya, walaupun di jalur lalu lintas itu harus ada evaluasi. Evaluasi mungkin nanti ke depannya harus dimatangkan kembali. Bukan tidak bagus atau acak-acakan, tidak bagus berjalan, cuman lebih ke koordinasinya harus ditingkatkan kembali. Biar kita menempatkan pasukan dari Koramil itu kan yang dari titik mana yang rawan-rawan, biar terbantulah jalur lalu lintas kan nggak kayak kemarin kan agak macet tuh, macet total. Kalau menurut informasi kan sampai ke apa itu tambak mekar juga nyampe katanya, itu ekornya itu panjangnya itu. Ya mungkin kalau bisa saya juga kemarin itu minta satu jalur, tapi mungkin tidak di ACC sama itu yang berwenang. Ya mungkin kami ya mengikuti saja. Ya. Mungkin dari harapan kami selaku Babinsa Desa Jalan Cagak ya, mungkin kedepannya dalam rangka Nilangkala ini berjalan dengan kondusif, aman, dan untuk mungkin kultur atau warga sekitaran Jalan Cagak, alhamdulillah pada sampai dengan saya menjabat mungkin 1 tahun lah, masuk 1 tahun ini, alhamdulillah berjalan dengan aman, lancar. Untuk koordinasi mungkin secara keseluruhan bagus, dan perlu ditingkatkan lagi mungkin tentang masalah pribadinya dari warga atau masyarakat tentang yang ramai sekarang itu masalah ramor lagi rame-ramenya. Baik, saya suka menghimbau juga kepada mungkin warga masyarakat ke Kadus, RW, RT biar masalah ronda malam atau poskamling lebih ditingkatkan kembali, karena tidak menutup kemungkinan walaupun ada kita istilahnya tetap penjagaan malam, tapi yang namanya orang yang akan melakukan hal yang aneh-aneh itu pasti ada saja, Pak. Ya. Apalagi misalkan dalam keadaan istilahnya yang rondanya kosong, wah itu bisa jadi kesempatan besar buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak ada berkepentingan yang aneh-aneh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aibda Deni Abdes, jabatan Babin Kaptipnas Desa Jalan Cagak. Sini saya bertugas sebagai Babin adalah untuk membina masyarakat, mewujudkan keamanan dan ketertiban demi berjalannya program pemerintah baik di sektor keamanan, pembangunan, dan perekonomian khususnya di wilayah Desa Jalan Cagak. Baik. Alhamdulillah Nilangkala ini berjalan dengan lancar, aman, tertib. Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan kedepannya di tahun 2025 lebih meriah lagi, sebagaimana yang kita wajibkan atau kekurangan dari Nilangkala yang berjalan hari ini, mudah-mudahan disempurnakan di tahun depan. Amin. Baik, di mana koordinasi, komunikasi, segala sesuatunya dari RT, RW, sampai Kadus, bahkan dari seluruh masyarakat pun ikut memeriahkan Nilangkala desa yang ke-44 ini. Baik.
Pertanyaan yang kedua Bapak mengenai harapan Bapak ke depan Desa Jalan Cagak itu seperti apa Pak? Harapannya Desa Jalan Cagak ini sangatlah barometernya Kecamatan Jalan Cagak, di mana selalu dengan motonya juara, baik dari segi perekonomian, pertanian, dan keamanan ketertibannya. Karena mempertahankan lebih sulit daripada memperjuangkan. Betul. Jadi Jalan Cagak itu sebagai sentral pusat wajah bagi Kecamatan Jalan Cagak ya Pak? Iya betul, barometernya dari desa-desa yang lain. Ke depan harapannya Jalan Cagak bisa semakin sukses, semakin lebih maju lagi pangintennya Pak? Iya betul. Mewujudkan Jalan Cagak hijau, Hegar endah kadojo, ngaronjatkeun Jalan Cagak juara, babarengan ngawang lembur nu jadi padumukan desa nu jadi patempatan.